warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kabarnya gimana, sehat? Baik Bu, alhamdulillah. Alamin ya, baik-baik semua kita di sini ya Bu ya. Ya, Nah, Bu. Bu, kali ini saya Supriyatin dari Karawang ya Bu ya, akan membahas tentang modul 4, yaitu modul tentang perlindungan anak. Di sini saya akan membahas sesi 12, yaitu penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Di sini saya cuma hanya sedikit ya Bu akan menerangkan atau istilahnya kita sama-sama belajar untuk membahas langkah 5 di sesi 12 ini, yaitu tentang pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Bu, sebelumnya saya ingin menanyakan, ibu-ibu di sini yang hadir di sini pernah nggak menyuruh anaknya untuk membantu keluarga? Pernah Bu. Apa Ibu? Kesuruh Itu, ke warung Bu. Nyuruh ke warung beli kemiri. Nyuruh ke warung ya, beli kemiri atau mungkin beli yang lain ya Bu ya. Iya, Bu. Nah Bu, kalau di sini lagi ada nggak Bu yang anaknya disuruh untuk membantu ibu-ibu atau bapak gitu ya untuk mencari uang? Paling Bu suka dititipin gorengan gitu Bu, buat di kantin sekolahnya. Iya, Bu. Sama jual es itu teh Bu, es apa sih namanya yang di plastik kecil-kecil Es itu? mambo. Es mambo. Iya, es mambo ya. ha. Oh gitu, pernah juga ya, ada ya di sini ya sebagian seperti itu ya. Bu, di sini untuk kita lebih memahami apa sih itu eksploitasi terhadap anak atau istilahnya contoh-contoh bentuk eksploitasi terhadap anak, kita saksikan film dokumenter dulu ya Bu ya sama-sama, yaitu film dokumenter tentang pekerja anak di Pulau Nias. Atau mungkin ibu-ibu yang agak layar laptop saya kurang jelas, bisa buka buku pintar halaman 39. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bekerja di sini, kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali, di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang, tapi aku masih punya keinginan bersekolah. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bisa mengajar dan membuat anak-anak pandai. Namaku Citra. Aku membantu ayahku menambang batu di bukit. Batu-batu besar dan tajam. Jadi pekerjaan ini sangat berat buatku. Tapi aku ingin membantu orang tuaku. Aku juga memasak pada pagi dan sore hari. Aku mencuci pakaian dan menyapu rumah. Sementara ibuku menjaga adik-adikku. Aku sudah tidak bersekolah lagi. Waktu itu, orang tuaku tidak mampu membayar biaya ujian dan buku-buku. Jadi aku putus sekolah. Keluarga kami sangat miskin dan aku sangat membutuhkan bantuan. Aku ingin sekali membantu orang tuaku dengan menambang batu di sini. Tapi aku mau kembali ke sekolah. Di Pulau Nias kami berbicara begitu banyak dengan pekerja anak. Mereka harus bekerja mulai pagi hingga malam, dan jenis pekerjaan mereka juga sangat berat dan berbahaya. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk meraih mimpinya. Salah satu kesempatannya adalah melalui pendidikan informal. Kita harus menjalin kerjasama dengan para orang tua, dengan pemerintah, dan dengan berbagai pihak terkait lainnya, misalnya dengan pengusaha. Kami ingin menghapuskan pekerja anak dan meyakinkan mereka bahwa anak-anak tidak semestinya terlibat dalam pekerjaan yang berat ini.
sudah dapat disimak dengan baik? Iya, Sudah, Bu. Mau diulangi tidak, Bu? Tidak, Bu. Cukup ya. Nah, Bu, film itu menceritakan tentang apa ya, Bu? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Saya Bu, Gimana, Bu Ani? itu anak yang itu Bu, mecahin batu. Iya. Terus siapa Saya, lagi yang Bu. bisa membantu? Saya, Bu. Ya, gimana, Bu Asih? Itu, Bu, anaknya teh ngebantu orang tuanya apa cari uang. Jadi banyak anaknya teh nggak sekolah, butuh sekolah gitu. Iya, betul ya, Bu ya. Dari jawaban ibu-ibu semua itu betul. Itu film itu menceritakan tentang anak-anak yang masih di usia sekolah yang membantu mencari nafkah untuk keluarga dengan memecahkan batu. Nah, mereka itu kebanyakan itu jadinya yang seharusnya pergi ke sekolah menjadi tidak sekolah, menjadi putus sekolah. Di sini ada yang bisa menceritakan nggak yang di lingkungan sekitar kita? Mungkin ada yang kejadiannya persis-persis seperti tadi yang film dokumenter pekerja anak di Nias itu, Bu. Ada nggak, Bu, yang mirip-mirip kejadiannya sama di lingkungan sekitar kita? Ada nggak, Bu? Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya mungkin? Di sini mah paling, Bu, suka ikut ke sawah paling Suka gitu, ikut Bu. ke sawah ya. Ngapain tuh, Bu? Ke sawah ya bantuin ngarit. Bantuin ngarit. Ya, ada lagi selain pergi ke sawah? Paling apa, Bu? Apa ya Bu? Itu paling kalau misalkan lagi panen Bu, nih kan ibunya teh yang itu ya, jadi si anaknya teh suka disuruh sama orangnya tuh apa ya, kalau bahasa di Karawangnya mah itu Bu, ngakut gitu. Manggul padi ya, manggul hasil padi yang sudah dipotong ya. Iya, yang sudah jadi padi gitu. Nah, Bu, itu anak-anaknya pada ridho nggak, Bu, ngerjainnya, Bu? Ya ridho, Ada yang Bu. suka senang hati, ada juga yang karena dipaksa sama orang tua Bu. Gitu. Iya. Nah, Bu, Karena kenapa nggak sekolah ya. Iya. Nah, Bu, kenapa saya nanya ridho atau tidaknya gini, Bu ya. Yang dimaksud dengan eksploitasi anak itu adalah memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan material atau imaterial. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu ya, Bu ya, pasal 1 ayat 7 itu eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material atau imaterial. Eksploitasi tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban. Korban di sini anak ya, Bu ya. Iya. Yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan dan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik itu material maupun imaterial. Agak panjang ya, Bu ya? Iya, Bu. Ibu-ibu biar mudah mengingatnya, intinya gini, Bu, eksploitasi itu kalau kita memanfaatkan anak untuk keuntungan ekonomi atau di luar ekonomi atau sosial ya, Bu ya. Nah, di situ tanpa ya tadi, Bu, yang saya tadi tanyakan, anak itu ikhlas atau tidak gitu ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan seandainya anaknya tidak ridho, tidak dengan senang hati gitu kan, dia melakukan pekerjaan itu, berarti ibu sudah dianggap mengeksploitasi anak. Nah, Bu ya, gitu ya, Bu. iya, nah makanya ibu-ibu jangan sampai seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Kalau misalkan sekarang, misalkan kayak tadi ada yang dimintai tolong untuk berjualan es gitu, tanyakan dia senang hati atau tidak gitu kan, dia ridho atau tidak melaksanakan hal itu ya, Bu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Cukup, Bu. Tidak ya, cukup ya. Sekian dari saya ya, Bu ya. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.